Wanita bernama Belle berusaha menyalakan korek api di mana dia sedang berada di basement dan terdengar jeritan wanita lain di luar rumah. Ketika Belle mengintipnya dari ventilasi, dia menyaksikan teman-temannya sedang disiksa oleh sekelompok pria bertopeng. Dia semakin panik dan tak bisa berbuat apa-apa. Lalu scene berganti, di mana Belle berkendara bersama teman-temannya menuju rumah lama orang tua Belle. Remember our first skinny dip in the midnight moon? Mobil tiba di lokasi rumah yang terletak di pinggir danau. Lalu Belle mengabari ibunya bahwa mereka sudah sampai. I will. Okay. Love you too. Bye. Keempatnya takjub dengan keindahan danau, lalu Belle mengarahkan mereka agar mengambil tas yang masih berada di mobil. Let's go get our bags. Terlihat penampakan isi rumah itu, diikuti Angela yang kembali merasakan kenangan masa kecilnya, lalu mereka pun masuk ke kamar masing-masing. This is the best room in the house. Belle kembali mengenang kebersamaan dengan ayahnya yang telah meninggal dunia. Lalu Lori datang menghampiri Belle. Lori, you need anything? Lori menguatkan Belle atas kepergian ayahnya. Lalu di luar terdengar kedatangan seseorang bernama David yang adalah keponakan dari sang pengurus rumah tersebut. Expecting any more guests? No. Good night. David singgah memeriksa keadaan mereka. Lalu di malam harinya, Belle mengeluhkan sinyal yang buruk dan Kay yang adalah seorang penulis akan menceritakan kisah mengerikan mengenai rumah ini. In the house by the lake. Di dalam hutan, 3 pria bertopeng sedang menyusun rencana jahat di mana Kay sangat ingin tahu rasanya berharapan dengan kejahatan. How does it feel to be confronted with the devil? Belle menghentikan cerita seram Kay, lalu mereka kembali ke kamar dan Belle akan terlebih dahulu berendam di air hangat. Ketika mengambil handuk dari tasnya, Belle menyadari seseorang di dalam lemari, lalu dia pun mengeluarkan senjatanya. Belle membuka lemari, namun dia tak menemukan siapapun, di mana Belle menduga itu adalah halusinasinya, lalu mengonsumsi obat penenang. Dia kembali teringat kejadian di masa lalu yang nyaris tenggelam saat berenang di danau, namun ayahnya langsung terjun menolong Belle. Belle berhasil diselamatkan oleh ayahnya, dan setelah kejadian itu, ayahnya mengalami serangan jantung yang membuat ayahnya meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, Belle sampai sekarang masih menyalahkan dirinya sendiri. Lalu di luar seseorang menggedor-gedor pintu, di mana mereka panik dengan hal tersebut. Belle meneriaki orang itu yang masih menggedor-gedor pintu, dan ketika mereka keluar memeriksanya, tak ada siapapun di luar rumah. Terlihat David mengamati dari kejauhan, diikuti mereka yang bersiap pergi dari rumah itu. Lalu Kay dan Angela terkejut melihat kamar yang sengaja dibuat berantakan. Calm down, just grab your stuff. We're gonna go. Mereka pun bersiap untuk pergi, dan ketika akan menuju mobil, Belle lupa kunci mobil tertinggal di kamarnya. Damn. I forgot the keys. Kay dan Lori telah keluar dari rumah, lalu Belle dan Angela keluar menyusulnya yang sudah berada di lokasi mobil. Mobil telah dirusaki, serta ponsel yang tidak menjangkau sinyal. Lalu mereka memutuskan bersembunyi di dalam rumah dan menutup pintu dengan meja makan. Setelah menutup semua akses masuk, mereka berencana untuk bersembunyi di kamar anak dan menunggu pagi tiba.
Doesn't know who they're fighting with. Well said. We'll show them. Mereka pun masuk ke kamar itu, di mana Lori memantau keadaan di luar rumah, sementara Belle memeriksa lemari pakaian. Keempatnya juga membuat pecahan botol agar para penyusup tak bisa melewati tangga, lalu menutup pintu kamar dengan ranjang. Kay dan Lori diarahkan untuk tidur duluan, sementara Belle dan Angela akan berjaga, dan beberapa saat kemudian, keduanya masih berjaga. I wonder if they get off just knowing that we're scared. Terdengar dentuman yang berasal dari pintu, dan semakin jelas terdengar, lalu Belle bersiap untuk menembak orang yang berada di balik pintu tersebut. Leave! Right now! Belle menembakkan senjatanya berkali-kali, diikuti Lori yang melihat sosok lainnya di luar rumah, dan ketika Angela keluar memeriksanya, dia tak menemukan siapapun. Pintu kembali digedor-gedor, lalu terlihat kemunculan dua pria bertopeng yang memerintahkan agar membuka pintu untuk Mr. Black. Say hello to Mr. Black. Mr. Black masuk ke dalam kamar yang adalah ketua dari kelompok itu, lalu mereka diperintahkan untuk menyapa Mr. Black. Said, say hello to Mr. Black. Satu persatu dipaksa oleh Mr. Blue, dan akhirnya mereka menyapa Mr. Black yang berterima kasih karena telah diundang dalam pesta. Thank you for inviting us to your party. Lori sangat ketakutan yang memohon agar mereka tidak dibunuh, namun Mr. Black menyatakan bahwa mereka hanya ingin bergabung dalam pesta. Wrath. What we want to do is join the party. Mereka diperintahkan untuk membuka baju, dan ketika Belle usai melakukannya, Mr. Black menghentikan Kay yang akan membuka bajunya. Para pria itu meminta untuk diputarkan musik, di mana dalam prosesnya, Belle kabur dari tempat itu, namun dia terkena tembakan Mr. Black. Ketiganya diancam agar tidak memberontak, lalu mereka akan turun ke lantai dasar dan terlebih dahulu membuka sepatu. Let's go. Angela ditunjuk untuk turun duluan, di mana dalam prosesnya dia terkena pecahan beling, lalu diancam untuk kembali melanjutkan langkahnya. Continue. Belle masih tergeletak di tanah, dan Sin menampilkan dia bertemu dengan ayahnya yang diarahkan untuk tetap berjuang, lalu Belle kembali sadarkan diri. Dia pun kabur dari tempat itu, sementara di rumah, Kay diperintahkan untuk membuka baju sambil menari yang diiringi suara musik. Ketiganya terangsang dengan tarian Kay yang begitu mahir dalam menari erotis, sementara Angela dan Lori hanya menundukkan kepala saling berpelukan. Dalam prosesnya, Kay akan menyerang Mr. Black, namun tindakannya diketahui, lalu Lori diperintahkan untuk mencium Kay. Terlihat penampakan ventilasi basement, diikuti Belle yang masih berlari di tengah hutan, lalu dia menemukan pamannya David telah tewas. Kay dibuat pingsan, sementara Lori dipaksa untuk mencuci botol, lalu Angela berusaha pergi dari tempat tersebut. Mereka menggeprek paksa Angela dan Lori, lalu Mr. Red menenangkan Angela yang usai digeprek sebelum mengajaknya menari. Belle membuka borgolnya, lalu dia bersiap untuk kembali ke rumah dengan masuk melalui jendela basement.
Dia pun menyalakan korek untuk penerangan, di mana Belle melihat teman-temannya sedang disiksa oleh ketiga pria tersebut. Menyadari hal itu, Belle bingung harus berbuat apa, lalu dia mencari alat untuk dijadikan senjata dan hanya menemukan senter. Ketika mereka usai menyiksa Angela dan Lori, Mr. Red mendengar keributan di basement. Lalu dia pun pergi memeriksanya, sementara Belle berhasil menyalakan senter. Belle ditangkap dari belakang, namun dia berhasil menyerang balik dan langsung mengikat pria tersebut. Mr. Blue pergi memeriksa Mr. Red yang belum muncul, di mana dalam prosesnya dia terkena serangan Belle. Belle keluar dari basement dengan senjata di tangannya, dan Mr. Black mengetahui hal itu, namun mereka berhasil memegang kendali. Enough pain. Mr. Black hanya tertawa mendengar ancaman mereka, dan ketika Belle usai membangunkan Kay, mereka pun mengikat Mr. Black. We're not alone. Dia menyatakan bahwa seseorang sedang menyaksikan kejadian ini dari luar, namun Belle tidak takut dengan ancaman Mr. Black. And Kemudian para wanita mengikat ketiga pria itu, di mana Belle menanyakan nama asli mereka, namun ketiga pria itu tak akan memberitahukannya. Courageous, strong, defiant. Belle menemukan kamera di badan Mr. Black, namun Mr. Black tak mengetahui identitas orang yang membayarnya untuk melakukan hal ini. Dia pun menembak botolnya, lalu Angela ingin agar mereka menghubungi polisi, di mana dia tidak tega menyiksa ketiga pria tersebut. What do you suggest? We shouldn't do what they did to us. Lori tidak sependapat dengan Angela, dan ketika dia akan menembak Mr. Blue, Lori tak sanggup melakukannya, lalu Mr. Red akan memberitahukan informasi yang dia ketahui. okay, which isn't much. I'll take not much. Pria itu bernama Paul, di mana mereka dibayar oleh seseorang untuk menakut-nakuti para wanita. Lalu Belle mempunyai ide untuk membalas perbuatan mereka dengan setimpal. Eye for an eye. Kedua pria itu dibawa ke kamar dan mereka akan menyiksanya. Lalu Angela mencegah hal itu, diikuti Belle yang menodongkan senjata pada Angela. Angela kesal dengan hal itu, dan ketika dia keluar dari rumah, seseorang memanahnya, membuat Angela tewas. Kay dan Lori memindahkan jasad Angela ke dalam, sementara Belle berbicara di depan kamera, yang mengetahui dalangnya adalah David. I hope you're enjoying the show. Paul dipaksa untuk menyiksa Mr. Blue agar kejadian itu disaksikan oleh David, lalu mereka pun menertawakan Mr. Blue. Belle memberitahukan bahwa Paul tidak dipedulikan sama sekali oleh David, lalu dia mengajak Paul untuk bergabung bersama mereka. Let's get out of here. Lori akan pergi mencari bantuan lewat jendela basement, sementara ketiganya akan mengalihkan perhatian David. Lalu di luar, terdengar Lori yang ditangkap oleh David. Ketika mereka akan memeriksa keadaan luar rumah, Belle terkejut melihat kepala Lori, lalu dia sambil menangis memberitahukan hal itu pada Kay. Belle mendatangi Kay dan menyatakan kalau mereka akan selamat, lalu keduanya menutup jendela basement agar David tak bisa menjangkau mereka. Kay menanyakan motivasi David membunuh mereka, di mana dia menduga kalau David ingin memiliki rumah tersebut.
anyone wants to buy this house cheap. I don't know. Belle bertanya apakah Kay mempercayai kejahatan murni. Lalu terlihat Bay kembali terngiang perkataan ayahnya yang diperintahkan untuk mengalahkan kegelapan. Paul mengendap-endap memeriksa keadaan luar, di mana dia bersembunyi dari jangkauan David, sementara Kay dan Belle akan mencari jalan keluar. No, we have to find another way. David masuk ke rumah dengan panah di tangannya, dan Paul terkena panah ketika akan menghadapi David, sementara keduanya akan kabur lewat kolong rumah. Paul ditewaskan David, lalu dia kembali mencari para wanita yang akan kabur lewat kolong rumah, diikuti David yang akan masuk ke dalam basement. Ketika mereka memasuki lorong, David masuk ke tempat itu dan mencari keberadaan mereka, lalu dia pun berusaha menangkap Belle. David keluar rumah mencari mereka, di mana keduanya menyadari keberadaan David, dan setelah dia pergi, Belle yang terlebih dahulu keluar dari kolong rumah. Ketika David kembali memantau tempat itu, Belle menahan Kay untuk tetap bersembunyi, lalu David pun pergi, dan keduanya kembali bersatu. Kemudian mereka kabur ke dalam hutan, dan menjelang pagi, terlihat keduanya masih berlari, lalu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Belle tertawa riang karena mereka berhasil selamat, dan ketika kembali melanjutkan perjalanan, dia terkena tembakan panah David. Kay melihat kejadian itu dengan tatapan dingin, lalu Sin menampilkan dia menyerahkan karya novelnya pada penerbit, di mana novelnya akan menghasilkan banyak uang. It's gonna make a lot of money. Kay membenarkan bahwa bukunya adalah kisah nyata, dan Belle dijadikan tersangka atas semua kejadian tersebut. It's never been the same since her father died. Sin menampilkan David menembak Belle, di mana rekaman itu ditukar dengan kunci rumah Belle, dan David dapat memiliki rumah itu sepenuhnya. Kay juga menembak David agar kejahatannya tidak diketahui, dan ketika usai menghancurkan rekaman, Kay menerima pesan dari David bahwa dia masih mempunyai salinannya.